Viewers, kembali lagi di VNJ Channel. Kali ini kita mau ngapain, Jen? Jadi hari ini kita pengen bincang-bincang sama founder Teman Survive. Siapa dia? Halo. Halo, Dayan. Jadi Dayan ini tuh seorang founder dari pemilik akun Teman Survive yang isi kontennya deket banget ya sama kehidupan kita sehari-hari, iya nggak, Day? Kayak isi kontennya tuh untuk motivasi sebagai buku diary atau curhatan sehari-hari, iya nggak sih? Iya, betul. Soalnya emang itu kadang terinspirasi dari apa yang dirasain sendiri sih. Jadi lebih banyak dari pengalaman pribadi Dayan ya. Iya, lebih baik dari pengalaman pribadi dan pengalaman orang juga yang sometimes kadang kan temen cerita juga kan sama kita, oh yaudah lo baiknya gini-gini, yaudah nanti gue buatin deh kata-kata buat lo jangan ngedon lagi ya udah aku buatin di Teman Survive itu. Amazing. Pure pengalaman aku juga di situ dari cerita-cerita orang lain yang Dayan angkat gitu ya. Dan angkat juga di situ dan akhirnya dibuat jadi kayak kata per kata yang dimana sebenarnya itu kayak sindiran mental juga sih untuk beberapa orang ya, khususnya kita anak muda yang dimana emang sekarang ini kita itu lagi masa-masanya memperjuangin mimpi-mimpi kita ya, masa-masanya lagi bener-bener nyari jati diri kita kemana gitu. Nah makanya kenapa Teman Survive ini ada ya, awalnya karena dari diary, akhirnya diary itu kan Dain itu kan suka bikin diary jurnal gitu waktu di pesantren. Nah pas di pesantren itu banyak tuh, lumayan ada beberapa dekat Dayan yang ngelihat buku diary itu banyak kayak quotes positif yang Dayan ambil dari buku orang lain juga, buku motivasi. Nah dari situ mereka kayak terinspirasi, deh gue mau dong, gue kayaknya terinspirasi deh sama ini awal gitu. Ya udah akhirnya karena biar nggak mendekep aja, terus pas akhir-akhir kuliah bingung gitu kan nyemangatin diri sendiri kayak gimana biar orang lain bisa dapat dampaknya juga gitu positifnya. Ya udahlah, oke, gue buat jurnal dari online aja gitu ya, online gitu sih. Dari yang Pipit kenal Dayan itu emang Dayan tuh anaknya positif banget sih, positif thinking banget. Terus udah gitu walaupun Dayan ngedown atau gimana, iya Dayan emang anaknya tuh bisa memotivasi orang walaupun sebenarnya Dayan pernah ngedown juga lah ya, tapi seenggaknya Dayan tuh punya cara sendiri gitu loh buat nyemangatin diri lagi. Terus habis itu gimana caranya buat nge-up teman-teman yang sebenarnya semangatnya udah nggak ada, Iya. Thank you banget soalnya emang Kak Pipit waktu itu tuh ini ketua aku guys di media komunikasi di PKIMM Visip Hamka, dan aku bersyukur banget sama Kak Pipit ini juga yang ngajarin aku banyak hal gimana cara mengelola media sosial lebih tepat ya, karena kan dulu aku sama Kak Pipit nih berkolaborasi gitu lah di bidang media komunikasi PKIMM Visip Hamka. Tahun berapa Kak? Dari tahun berapa Kak? 2000 kita itu 2016 ya, 2016 atau 2017 ya, 2016, 17, 18. Nah baru deh akhirnya ya udah keluar sendiri. Kak Pipit udah habis jabatan kan, ya udah aku akhirnya berjuang sendiri dengan yang lainnya juga. Ya thank you so much Kak. Pengajaran-pengajarannya soal mengelola media sosial, karena itu berdampak banget sama akun Teman Survive yang sekarang yang jadi kayak reunian gitu ya. Aja yang angkatannya nggak sama kayak Dayan ngerasa kalau Dayan tuh orangnya vibes positif gitu ya. Apalagi kita seangkatan itu benar-benar yang dia tuh manusia setengah malaikat kayaknya sih, baik banget, parah. Serius, ini kan maksudnya pembicaraan atas pengalaman kita pribadi ya, walaupun misalkan nih kita sama-sama lagi ada masalah nih berdua gitu ya, tapi dia tuh mementingkan orang lain dibandingkan diri dia sendiri. Jadi biarin aja gue yang sakit, yang penting orang lain tuh enggak gitu. Oh my god, benar-benar nggak ada. Makanya nggak heran gitu kalau dia sampai bisa bikin akun yang emang benar-benar tuh bisa nyemangatin orang lain, karena di kehidupan nyata pun dia sama kayak yang ada di konten di akunnya dia gitu. Jadi kayak amazing, berkacanya dirinya dia yang asli sama yang di media sosial kayak gitu sih.
saya nggak heran gitu kalau dia sampai bisa bikin akun yang emang bener-bener tuh bisa nyemangatin orang lain, karena di kehidupan nyata pun dia sama kayak yang ada di konten di akunnya dia gitu. Jadi kayak kayak berkacanya dirinya dia yang asli sama yang di media sosial kayak gitu sih. Tapi Day, pasti kan maksudnya kalau Dayan bikin konten gitu pasti kan ada nih rasa malas gitu. Gimana sih caranya supaya konsisten tiap hari upload, atau enggak seminggu sekali, atau seminggu 2 kali lah? Itu gimana caranya Dayan nge-push diri Dayan buat ayo semangat upload terus gitu? Oke. Nah, sebenarnya yang namanya rasa malas itu manusiawi ya. Setiap kita juga pasti punya rasa malas and the gang. Dan sometimes aku pun ketika di Dain pun nih, ketika disuruh jawab gimana cara menanggulangi rasa malas, jujur diri sendiri ini masih malas juga gitu. Karena sometimes malasnya itu kadang bentrok gitu loh sama waktu belajar buat persiapan TPA gitu kan, buat lanjut S2 yang dimana pengen juga yang namanya aktif kayak akun-akun Instagram lain gitu yang dimana mereka baru sekitaran 5 bulan tapi udah terlihat gitu followers sudah naik and the gang. Nah cuma kalau aku mikir lagi ya udahlah, namanya bagian proses, kita pun nggak bisa memaksakan diri. Kalau misalkan emang ada prioritas lain yang harus diprioritaskan ya udah prioritaskan itu dulu sebelum dunia media sosial kita. Nah cuma kalau emang nggak ada dunia nyata yang harusnya diprioritaskan, iya, ketika emang ada kosongnya waktu, ya udah langsung aja upload, langsung aja kayak buat dulu nih, kayak kasarannya aja gitu. Misalkan poin-poin yang kita mau bahas soal satu nih, apa yang lagi gue rasain, karena sebuah karya, sebuah tulisan ataupun sebuah apa ya tulisan kalau misalkan buatnya itu kayak bener-bener dari hati. Ketika hati kita lagi down banget, terus kita tiba-tiba ya udah ambil catatan note ini aja, note HP yang dimana HP itu kan kita bawa kemana-mana gitu ya. Kita catat aja apapun itu kayak konsep kita ataupun itu tulisan, kayak kadang deh juga nyemangatin diri sendiri kan di notes gitu ya, kayak misalkan lo kenapa sih lo nggak sadar apa lo tuh harus banyak berjuang gini itu sebenarnya ngomong sama diri sendiri yang pada akhirnya nanti ketika lagi butuh buat di up ke konten, oh ya udah gue punya catatan kok di note. Jadi dengan begitu karena kita udah punya udah punya apa namanya konsepnya ini, jadi dengan begitu males pun akan kayak oh ya udah nanti deh, enggak deh males gitu. Sama temuin sama teman-teman yang sefrekuensi yang setidaknya bisa suportif sama kita untuk terus untuk terus bisa aktif ketika kita berkarya di media sosial gitu. Season itu akan berjalan dengan sendirinya ketika satu persatu pekerjaan kecil kita telah terlewati begitu. Aku pun juga masih belajar seriously. Semangat. Semangat Dayan. Tapi untuk kedepannya teman Dayan tuh ada target nggak sih untuk teman survive ini? Jadi kayak misalnya mungkin mau naikin followers lagi atau mungkin lebih di sering-sering upload lagi biar target-target yang udah Dayan plan itu bisa terwujud. Oke. Sebenarnya aku kayak ceritakan soal mimpi yang ada di teman survive kali ya sekalian. Jadi oke, kalian bisa jadi bisa jadi didoakan sama teman-teman di sini semua, terutama sama Jenny sama Kak Pipit. Sebenarnya untuk kedepannya teman survive aku pengen lebih aktif lagi sih ketika emang udah dapat satu tujuan satu nih yang benar-benar aku mau lengkapin ke orang tua. Yaitu terus ketika satu tujuan itu udah terwujud, aku mau lebih aktif lagi di sana dengan apa ya? Karena biar aktif di sana tuh biar aku nyatut semua loh kayak proses perjalanan ini kan kayak teman survive. Aku suka yang berbau motivasi gitu loh Kak. Sedangkan aku sendiri belum sukses gitu. Nah gimana caranya? Ya kenapa ini dinamakan teman survive? Ya emang karena ketika ngomong ini ya gue pun belum mencapai kesuksesan, karena orang sekarang tuh lebih melihat kepada siapa sih yang berbicara gitu kan, bagaimana sih backgroundnya itu kan, apakah dia udah sukses bener apa enggak. Ya percuma aja kalau misalkan teman survive ini ngomong kesuksesan but diri sendiri si speaker ini tuh belum sukses gitu, itu kayak akan jadi omongan kosong atau gimana. Nah makanya aku cari celah di sini, cari peluang di sini adalah gimana caranya aku kayak mendokumentasikan
proses perjalanan ini gitu. Walaupun kedepannya aku nggak tahu nih aku bakal sukses apa enggak, tapi aku berharap itu ya. Tapi ada track recordnya di sana yang dimana aku berharap itu bisa dijadikan poin-poin yang ada di dalam segala postingannya itu bisa dijadikan sebuah buku yang berjudul Teman Survive. Itu sih. Aku menghargai proses sih, kayak walaupun sebagaimana aku kan agak lambat, aku jujur agak lambat untuk meningkatkan followers, karena bisa aja sih meningkatkan followers gitu dengan cara membeli followers. Cuma aku balik lagi ke konteks gue di sini sebagai speaker, gue mau ngajak orang buat biar sama-sama menjadi lebih baik kan, bukannya robot gitu. Kalau misalkan ngebeli followers kan kayak ya gue ngebeli robot dong gitu, yang gue ngomong sama tembok dong, bukan sama orang. Itu bukan tujuan gue. Jadi bisa aja sebenarnya gue ningkatin dengan cepat dengan beli followers, tapi I think gue nggak bisa menikmati prosesnya sih lebih tepatnya. Jadi insya Allah ya kedepannya mau lebih aktif lagi ketika tujuan gue udah tercapai itu. Karena ini masih kebentrok sama dunia nyata gue ya. Gitu Kak. Iya, sorry jadi panjang lebar nih. Nah ya lanjut. Jadi kan tadi Peter lagi nanya ya, Dain tuh sebelum bikin si Teman Survive ini tuh pernah ngerasa maju mundur nggak sih, takut dengar celotehan orang-orang di luar, kayak misalnya ih ngapain sih Dayan bikin akun kayak ginian, sedangkan gue ngeliat sendiri kalau Dayan tuh masih suka gampang banget down gitu. Down. Oke, iya. Kalau aku pertama kali buat ini kan sekitaran bulan 2021. 2020 awal ya. Itu awal Desember aku tuh buat awalnya buat diri sendiri sih, bukan buat orang lain malah. Jadi pada kala itu aku masih kayak nggak peduli sama omongan orang. Dimana kalau buat diri sendiri, ya udah, itu kan second akun aku sebenarnya dulu namanya Diana Islamedi ya. Nah akhirnya dibanding itu nggak aku pakai, nggak berguna gitu, ya udahlah mendingan gue buatin aja lah akun yang kayak lagi happening. Dulu kan lagi happening juga tuh akun quotes gitu. Buatin aja lah akun yang kayak lagi happening. Dulu kan lagi happening juga tuh akun quotes gitu. Ya udah gue buatin ini aja lah buat saya rasa nyemangatin buat diri sendiri kalau 2020 itu gue harus menjadi lebih baik nih, karena kan lagi masa-masa skripsi, masa-masanya pengen banget kan rajin-rajinnya gitu kan, ya biar sadar diri aja kalau misalkan ya lu kalau mau skripsi selesai ya lu harus bisa manajemen diri lo juga gitu. Nah pada akhirnya ada beberapa juga kan dari notes curhatan hati gitu yang udah lama banget kependem di dalam notes HP. Ya udahlah, daripada nggak ada konten ya udah ini aja dulu 2020. Nah buat tuh soal mindset bla bla bla. Oh ya udah akhirnya ternyata apresiasinya more gitu banyak, dan ya lumayan lah gitu kan. Masih bisa dihitung jari, tapi ya ngerasa oh orang pada suka ya. Terus kok pada bilang dia relate lo sama gue, relate lo gini. Oh iya, semakin oh ya udah deh, oke lanjut gitu. Jadi waktu itu ketika mulai belum pernah mikir nanti gimana ya orang-orang nganggap gue ini apa gitu. Jadi mulai dulu aku baru kepikiran kayak gitu, baru kepikiran ketika udah sampai tahapnya mulai mau keluar dari zona nyaman untuk berbicara secara speak up, nunjukin diri aku. Kan awalnya kan aku nunjukin cuma tulisan-tulisan aja gitu ya, nunjukin diri aku, baru aku kayak mulai kepikiran ini orang pasti mungkin bakalan beberapa mikir ya Allah nyeramahin diri, nyeramahin orang lain, nyeramahin diri sendiri aja belum becus gitu kan, ya Allah aja masih begini. Nah terus aku tuh kayak tanda kutipin lagi, mohon maaf, aku ini tuh buat sebenarnya evaluasi diri, ngomong sama diri sendiri gitu, bukan sama orang lain. Gue tuh di situ talk to myself gitu, bukan sama orang lain. Adapun cerita ataupun adapun kata per kata yang gue ambil dari orang lain itu nyeramahin orang lain, nyeramahin diri sendiri aja belum becus gitu kan, ya lo aja masih begini. Nah terus aku tuh kayak tanda kutipin lagi, mohon maaf, aku ini tuh buat sebenarnya evaluasi diri, ngomong sama diri sendiri gitu, bukan sama orang lain. Gue tuh di situ talk to myself gitu, bukan sama orang lain. Adapun cerita ataupun adapun kata per kata yang gue ambil dari orang lain itu buat nyemangatin diri dia juga. So kalau misalkan emang itu nggak relate sama lu nggak percaya sama omongan gue, ya udah it's okay gitu, nggak peduli. Ya aku kayak udah mulai
udah mulai pada tahap ya bodo amat. Gue nggak peduli angka yang gue dapetin ketika gue ngeposting, gue nggak peduli komenan berapa ya ketika gue nggak posting, gue nggak peduli juga seberapa banyak yang nge-repost atau apa gitu, karena di situ gue udah sampai ke tahap bodo amat sama angka gitu ya. Jadi kalau disaranin mungkin nanti kita punya apa buat jadi Kak Pipit, terus Dayan juga, jangan pernah mikirin soal angka yang kita dapat, karena kenapa itu cuma bikin kita ngedown. Jadi kalau misal kamu berkarya, ya udah terus saja buat konten sebanyak-banyaknya, jangan pernah mikirin angka berapa yang nge-view, berapa yang ngeliat, berapa yang repost, berapa yang nge-like, berapa yang komen, karena itu cuma bikin kita ngedown. Nah, ketika Dayan terapin itu, alhamdulillah sih, jadi kepercayaan diri makin hadir lagi gitu kan, makin kayak oke, ini panggung gue berhak di sini, orang lain itu ya udah kalau emang suka ya numpang kesini lihat gitu, kalau nggak suka ya silakan gitu. Gue nggak pernah memaksakan diri lo untuk sependapat sama gue, sefrekuensi sama gue. Kalau ada manfaatnya diambil, kalau nggak ada oh ya sudah silakan pergi gitu. Karena kalau jadi konten kreator sih ya fokus ini gini aja sih, ini media sosial gue nih, punya gue ya media sosial gitu. Ini panggung gue di mana gue bebas buat ngekspresiin apapun di sini selagi itu positif. Jadi ketika orang lain ngomong apapun tentang diri kita, oh ya udahlah keep going on. Gak dapat komen, oh ya udah keep going on. Karena gue emang buat konten ini buat diri gue sendiri gitu, buat nyenengin diri gue sendiri. Jadi ya jadi pada seketika kita akhirnya turun ekspektasi kepada orang. Jadi ketika orang ngomong apapun tentang diri kita, walaupun diri kita belum kayak gitu, ya udah gue lagi berproses kok. Ya namanya orang, gue pun ngomong di sini gue belum baik gitu. Ya makanya gue mau ngomongin ini sama diri gue sendiri di sini gitu. Kali aja ada orang yang lagi ngerasain kayak gue juga, mereka itu nggak putus gitu. Mereka itu tahu kalau misalnya lo tuh harus gini biar nggak kayak gue yang kayak ngerasa kadang gue kan kalau lagi down gitu paling sukanya tuh menyendiri, kalau nggak nangis. Kadang kalau nggak tahan tuh nangis. Pernah kayak gue sama Kak Pipit nangis deh ujung-ujungnya, padahal nggak tahu kenapa. Ya lagi ngedown aja gitu, kayak emang lagi udah karya wanita begitu. Jadi ya udah ketika udah fokus gitu, oh ya udah oke gitu. Jadi lebih baik yaitu kita tutup mata. Pokoknya kalau jadi content creator itu apapun yang mau kita buat ya buat gitu. Jangan pernah mikirin apa kata orang lain, berapa likes yang akan kita dapat, dan berapa komen yang akan kita dapat gitu. Karena insya Allah kalau misalnya kita konsisten, insya Allah akan menularkan energi positif juga buat mereka. Kalau misalnya konten-konten kita itu entah itu tentang make up, entah itu tentang motivasi, anything gitu kan. Karena kan konten positif itu bukan cuma motivasi sih kalau menurut aku ya. Make up itu juga. Terus kalau kayak ngasih apa namanya kayak sosial eksperimen itu kan juga gitu kan, kita itu cuma berbeda, konten kreator itu cuma berbeda pengemasannya aja, kita mau dikemas kemana. Kayak misalkan kalau aku make up ya jujur kayak pengen banget gitu pinter make up gitu kayak orang-orang gitu ya yang percaya diri sama diri dia sendiri. Nah terus dengan make upan gini-gini buat ngebuat bahagia diri dia sendiri, aku pengen banget kayak gitu. Nah makanya ketika orang butuh make up berarti datang ke channel ini, ketika orang butuh motivasi berarti datang ke channel ini. Nanti seiring berjalannya waktu kita bakal dapet ini, kita ini fokusnya di mana gitu sih paling. Don't think about others pokoknya. Kadang itu kita butuh banget untuk kuping ya sama omongan dengan orang di luar, itu cuma bisa bikin gitu. Down. Betul. Iya kadang kan emang maksudnya kita juga butuh didownin sama orang supaya kita tuh kayak bergerak, nggak di sini aja, kita butuh action juga gitu. Jadi kalau menurut Jay jangan nutup kuping juga, maksudnya ya it's okay kalau yang nggak baiknya ditutup, maksudnya tapi orang lain kan juga kayak gitu mungkin ada positifnya ke diri kita gitu nantinya, walaupun nggak sekarang. Mungkin emang sekarang kita bilang ih kok dia gitu banget ya, dia bikin gue down, dia nggak tahu apa gue lagi ada masalah bla 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 gitu. Tapi di selama perjalanan itu mungkin nanti kita bakal mikir oh iya kalau nggak ada dia mungkin gue nggak ada di titik ini gitu. Kayak gitu nggak sih? Iya, intinya yang dapat kata Jenny, iya kita sometimes butuh juga dibuat down sama orang. Karena kenapa?
kadang tuh emang ada rasa down dari orang lain itu yang bahkan bikin kita bangkit. Lihat loh ya, gue bisa kok gini. Dan sama juga emang kita nggak bisa menutup mata juga ya kalau jadi content creator itu kita perlu masukan tertentu gitu kan dari orang lain juga biar bisa bikin apa namanya channel kita itu berkembang gitu. Apalagi kalau misalkan jadi content creator itu perlu banget sih combine gitu, collab gitu ya namanya ya, apa ya, collab. Ya, collab untuk memperluas lagi relasi kita dan untuk memperluas lagi akun kita itu biar sampai kemana-mana gitu. Jadi, nah dengan begitu juga kan ketika kita dapat masukan dari orang-orang gitu kan, ini seharusnya akun lu coba deh, lo kayak aku dulu, coba deh masukin lagu-lagu deh, kayaknya orang juga bosen deh kalau misalkan cuma tulisan-tulisan doang. Oh ya udah gue masukin lagu yang ternyata relate sama akun gue. Nah itu kan sebuah komentar-komentar yang bisa ngebangunin juga kan, dan sampai perlu didownin juga sih biar kita itu nyadar kalau misalkan emang kita harus bisa bisa apa sih Jen, maksudnya tuh bisa bisa bergerak lah intinya, lebih gimana? Iya bisa bangun konten kita lebih baik lagi. Jadi ambil sisi positifnya, sisi negatifnya. Tapi kalau misalkan omongan orang itu cuma bikin kita down atau nggak percaya diri, kalau aku saranin ya tutup mata, tutup hidung kan, tutup telinga aja. Karena kita punya hak juga untuk untuk memilah juga omongan mana yang harus kita masukin ke telinga, mana yang harus kita tutup. Itu kenapa demi memulihkan jiwa kita aja biar semangat kita tuh tetap terus pol gitu. Mantap. Ya sejauh ini dari Dayan bikin akun teman survive sampai sekarang, ada nggak sih impact ke diri Dayan sendiri, pribadi Dayan? Impactnya kenapa? Ada apa? Impact. Impact ke diri Dayan sendiri sih, kalau Dayan merasa ada ya, karena sometimes kalau kadang kan kita suka nge-scroll ya postingan kita sendiri gitu. Ya, akun Instagram kita aja kadang kita suka nge-scroll secara random kan. Ketika nge-scroll secara random itu ya karena emang kayak diary pribadi, impactnya sih kayak ngomong sama diri sendiri yang sometimes bikin inget. Oke, ingat ya, lo pernah ngomong ini dan gimana caranya lo sekarang belajar berproses untuk menjadi yang seperti ini gitu. Ya udah nggak apa-apa, prosesnya lama, konsistennya lama, nggak apa-apa, yang penting mulai aja dulu gitu kan. Entah itu dari memperbaiki diri sendiri juga, memperbaiki hubungan sama Allah. Saya kan di sini kan di teman survive itu udah nyampur gitu sih. Ada yang ngomongin kadang ngomongin soal sholat lah, kadang ngomongin soal apalah yang namanya sindiran-sindiran mental. Gimana Allah mau wujudin impian lo kalau lo aja ternyata masih mengesampingkan Allah, kayak gitu-gitulah intinya kayak gitu. Nah sometimes ya aku ngedapetin dampaknya sendiri sih, kayak please ya, lo udah ngomong ini jangan sampai apa yang lo omongin ini gak lo perbuat. Lo ceramahin orang lain tapi jangan sampai apa yang lo ceramahin ini gak lo perbuat. Walaupun sometimes itu yang bikin Dayan ngerasa itu punya dampak positif ya, karena ya itu lah lo ngomong tapi lo nggak ngelakuin itu gitu kan. Kayak lo sendiri itu yang bikin diri Dayan kayak pengen belajar terus biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, entah itu dalam segi apapun itu, dalam segi pertemanan juga, dalam segi buat ngejar karir juga, ngejar apapun yang sometimes juga ya namanya dream itu kan impian orang berbeda-beda sama berubah-ubah ya. Ya udah, jadi akhirnya ya punya dampak sendiri, dampak positif sih intinya lebih ke diri sendiri gitu sih lebih tepatnya. Jadi dibilang itu ada dampak positif apa enggak, ada banget walaupun emang harus berproses lebih baik lagi untuk memperoleh kesuksesan yang dimau, karena kan semuanya nggak instan gitu. Oke, mantap. Ada gimana aja jadi cukup ya. Mantap sih kejawab, maksudnya jadinya juga kita termotivasi Fit. membuat itu buat evaluasi diri di teman survive YouTube itu. VNG channel jadi melesat. VNG channel asik. Mantap.